Maka itu poin pentingnya, Allah penguasa seluruh alam semesta, baik timur barat, kedua arah itu, jadi menyeluruh di situ. Dengan sebutan dua kutub timur dan barat, itu berarti seluruh wilayah, seluruh ruangan itu di dalam genggaman Allah. Awak berada di situ, berada di genggaman Allah itu. Tidak ada satupun yang tempat di bumi ini, baik timur atau barat, yang lepas dari kekuasaan Allah. Itu poin pentingnya dalam ayat itu. Jadi kalau disebut timur, terbitnya matahari, barat tempatnya terbenam, itulah pergerakan. Jadi seluruh pergerakan waktu itu di bawah kekuasaan Allah. Maka itu kamu awak pai sebenarnya tidak ada yang menyebabkan awak bisa berbuat maksiat. Karena tidak ada satupun yang terluput dari Allah. Oh, dulu orang korupsi di bawah meja umpamanya. Kan dianya merasa Allah tidak mencari. Kini dia te meja umpamanya. Sudah tu kini jo meja-mejanya, tidak meja-meja, jo kantu-kantuannya di kursi orang. Di tanah-tanah di kursi. Itu kan karenanya merasa ndak masih ada aja lah Pak. Dia pergi karate kau. Tunya kremok-kremok biti nak, tunya salam-salam, kena punya salek-salekan kan. Memangnya Allah tidak tahu hal seperti itu. Iya kan? Nah, dengan kalimat ya, timur dan barat itu sebenarnya Allah ingin mempercayai, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Bukan hanya masalah yang buruk, masalah yang baik kita kerjakan pun itulah ada catatannya sadonya di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia tidak tercatat, tidak ada masalah Bu. Berbuat sajalah, itulah ada catatan, dan tidak bisa loh manusia menghapus catatan kita. Iya kan? Tidak bisa, karena sudah disimpan oleh Allah gitu. Jadi disinilah ditunjukkan sebenarnya penguasa arah jalan tujuan hidup timur barat, bermakna itu arahnya di situ, ya kan? Maka itu ditetapkan sebenarnya kehidupan kita, walillahi masyriqi wal maghrib fa ainama tuwallu fasam wajah. Kama se ibu-ibu menghadap di situlah. Ya, kekuasaan Allah di situ, ya kan? Jadi ini kalau kita nanti sholat karena kita tahu itu arah tempat sholat kita. Kalau kita tidak tahu ya bisa kapan di mana kemana saja juga tidak masalah, ya kan? Jadi kalau begitu kontras sebenarnya, ya kan? Orang-orang, kenapa Allah bilang ini kan ayat ini turunnya di Makkah? Karena orang Makkah itu dia menghadapkan sebagai penolongnya itu kan Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya kan? Ada mereka menjadikan backingannya itu raja. Yang banyak apa tadi Ustaz tadi tuh? Kayo, banyak anak. Kabilah-kabilah itu menjadi banggaan bagi mereka. Nyo merasa hebatnya kalau seandainya nyo punya anggota banyak, ya kan? Itulah tuh. Nah di sini sebenarnya ingin ditekankan yang berkuasa itu bukan orang-orang yang punya kekayaan, justru yang sumber kekayaan itu yang maha berkuasa. Karena kekayaan mereka itu dari Allah, bukan dari manusia. Ya kan? Jadi kontras sebenarnya itu berlawanan pikiran orang Arab itu. Mereka sebenarnya tadi itu hampir mirip ya. Mereka mengutamakan menjadi deking itu kabilah-kabilah, raja-raja, penguasa-penguasa. Ibu kadang-kadang itu juga tuh. Kalau ada kebaurusan tuh, kalau ada orang dalam agak tenang jiwa pasti. Nah, itu. Nah, kenapa tidak dijadikan Allah tuh orang dalam gitu? Ya kan? Nah, awak kan lebih percaya manusia yang ada di situ dibandingkan Allah kan. Makanya kalau malam itu kita gunakan tahajud, baca Quran, berzikir, itu urusan-urusan sehari itu disandarkan saja kepada Allah. Iya kan? Nah, itulah kondisinya itu. Jadi orang-orang Makkah itu dia menggantungkan kepada makhluk-makhluk. Nah, disinilah Allah menegaskan, sekarang bergantunglah kamu kepada penguasa timur dan barat, penguasa seluruh arah, ya kan? Itu yang ingin disampaikan di situ.
Oke, coba balik lagi ibu-ibu ke ayat 8 dan 9 tadi. Apa di situ tadi? Waskurab bika itu. Nah, coba lihat kembali apa hubungan ayat 8 dengan 9 itu sebenarnya. Ya kan? Apa hubungannya? Yang 8 itu kan menyuruh mengingat Allah dan beribadah kepada Allah kan. 9 ini mendasarkannya, dasarnya itu keyakinan. Nah gitu. Iko ibadahnya, iko dasarnya. Kalau tidak berdasarkan iko menyembah kepada Allah, tidak adanya dah. Tidak ada kekuatan. Yakini dulu Allah yang maha berkuasa seluruh arah, seluruh waktu perjalanan dunia ini. Akas itu beribadah sebenarnya. Itu yang dilandaskan di situ. Maka itu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah itu. Nah itu poinnya penting. Jadi ayat 8 itu memerintahkan Nabi dan umat menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah. Ayat 9 memberikan alasannya mengapa harus kepada Allah, karena Allah lah penguasa timur dan barat. Apalagi kalau nanti kita ambil surat Al-Baqarah itu kan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hai sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kalau di sini apa? Yang menguasai, pencipta, karena di situ pakai Rabb. Rabb itu pencipta, penguasa, penolong. Di Rabb itu adanya tuh. Kalau mau dibagi tauhid kan rububiyah di situ tuh. Tauhid rububiyah. Itu poinnya. Ayat yang 8 ini fokus kepada amal, ayat 9 fokus kepada keyakinan. Zikir pengabdian itulah amal, ibadahnya. Keyakinan sebagai pemilik timur dan barat itulah landasan kita beribadah. Ya, itu fokusnya Pak. Makanya saya gabung tadi ayat 8 dan 9. Zikir itu bentuk amalnya, baik zikir qalbi, baik zikir fisik. Ya, keyakinan kepada Allah pada ayat 9 bahwa Allah penguasa timur dan barat memperkuat makna pengabdian tadi itu. Sehingga ibadah tidak salah alamat. Kalau dialamatkan kepada makhluk, ya kan? Yo kok le COD nyebut kok ndak bah. Ya kan? Kalau COD kan bisa bayar di tempat. Nah, gitu ya. Alamat kan ndak terima. Lah tiba di situ nanti, tiba di akhirat, wah paham. Aku dulu alamat ibu dulu masyarakat kamari, kau alamat apa dulu kamari. Bakal eko lah salah alamat. Ndak ada sampai ke Allah satu. Karena alamatnya salah. Itu hanya ndak lo balik kawak balik doa. Aku nampak parahnya bu. Awak ndak lo balik ke dunia. Wala na'budullah ila mukhlisina lahuddin di situ. Itu dua. Yang ketiga, ayat 8 menekankan hubungan hamba dengan Allah dalam bentuk ibadah. Ayat 9 menekankan ketergantungan kita kepada Allah. Ayat 8 itu hubungan awak dengan Allah, mengingat Allah, menyembah Allah, minta tolong kepada Allah. Ayat 9 menekankan tidak ada awak bergantung oleh debu kecuali hanya Allah. Jangan sumbiang-sumbiang. Iko berkurang saya seketik atau oleng wak dibetnya. Kau banyak perlu, banyak tu yang pensiun deh. Bakal iko anak alun tamat le doa. Awak bisa sekian kurang kecil Allah. Lah, memangnya kalau kalian pensiun hamba kau mati kecil Allah. Hah? Ndak panjang tu cerita, banyak tu. Kalau dulu banyak uang masuk, siko. Kini lah kurang. Memang Allah itu berkurang loh rasakinya kalau awak pensiun. Itu yang didudukan di situ. Makanya kadang-kadang banyak orang yakin kalau dia jadi pegawai, dia yakin dengan hidupnya. Kalau tidak pegawai, goyang hidupnya. Oleh ya kan.
Padahal pegawai nak pegawai yang bagi rezeki samo ya, yang penguasa barat dan timun gitu. Iko mampu awak yakin tu memang harus ada kajian. Jadi kalau hubungan dengan Allah zikir ibadah, kau caranya. Tapi melandaskan ketergantungannya kepada Allah, itu dia. Jadi hamba diperintah mendekat dengan zikir ibadah, tapi diperintah menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Tentu dengan ada usaha. Fa iza azamta fatawakal 'alallah. Nah, alur berpikirnya seperti ini. Nah, perintahnya lakukan. Gitu aja, Bu. Nah, gitu. Zikir ibadah. Landas melakukannya itu, alasnya tuh alas haknya tuh harus hanya satu-satunya. Itu situ aja posisinya. Jadi alur berpikir ayat ini disuruh awak berkoneksi dengan Allah, tidak ada yang lain. Ya kan? Kalau bercampur dengan yang lain nanti dituntutnya awak agen sekena lain tuh. Ya kan? Ibu saya tak mau di duaan tu, Allah lah ke di duaan. Iya kan? Ibu saya tidak menerima di duaan. Walaupun lah 10 tahun yang lalu kasusnya, kini baru terbuka. Kini ibu dulu tidak tahu. Diselidiki bila beliau menikah, kiralah 10 tahun yang lampau. Selama 10 itu ya suami mah. Dia tidak tahu, bisanya menerima. Kini dia tahu, tak bisanya menerima. Pacah sekali. Pada 10 tahun kau, itu sebenarnya lebih baik ibu tak tahu. Iya ibu, betul tu. Kalau tahu pacah keluarga awak dia nyulah terjadi. Berarti perasaan maunya dibuang aja perasaan. Iya nak. Kadang-kadang begitu lah tahu mak ibu, kalau tak tahu, berarti ibunya inginnya di tidak jujuri namanya tu. Oh itu ya. Supaya bapak tahu juga kan bagaimana gitu. Itulah maknya ngaji bisa curhat. Jangan ada dusta di antara kita. Iya kan? Kadang-kadang ada orang yang hebat, Pak. Ketika beliau lah meninggal, baru tiba 3 orang. Wah 3 lah tiba. Kau sekolah menangis. Itu orang terkajut aku sia. Iya kan? Nah pertama nih kau kan tampil yang terbaik itu yang pertama. Patanya dasar apa dia jemaah. Ana beda dia ustaz bini tua bini muda tu ustaz gitu. Kau bercerita saya ustaz ni. Kalau ambo kawan jawabnya ya. Awak lu pernah cipo lah kan? Iya. Tapi ambo dapat kajiannya bu. Bedanya gitu. Iya kan? Kau pintu awak saja ibu ya. Bila salam buat sampean Pak ya. Kau penasaran lebih ibu. Ya nak. Yang mah ayat lo. Iya. Tadi itu kemalu Pak itu yang ya. Sedang Allah saja menyuruh kita fokus di situ. Supaya kita fokus kepada ketergantungannya itu, ibadahnya itu hanya kepada Allah. Itu yang ingin dipesankan dalam. Jadi apapun bentuk ibadah kita, ibadah besar seperti ibadah malam, baca Quran kah, berzikir kah, solat kah, seluruhnya itu gantungkan semuanya kepada Allah yang maha menguasai seluruh kehidupan, mulai dari timur sampai ke barat. Itu posisinya itu. Lah ibu-ibu, satu ayat surat 2 ayat ya. Sebenarnya ayat yang ke-8 itu sambungan yang kemarin kan. Kemarin kan 6, 7, 8 ya. Nanti baru ayat yang ke-10.